semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena atas teladan beliau kita dapat berjalan pada jalan yang hak, yakni Al-Dinul Islam. Sahabat sekalian, kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Lena, alhamdulillah dari Rumah Sakit Muhammadiyah Kalikapas. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di sekitar Kalikapas, ya, bisa konsultasi tentang kesehatan juga di Rumah Sakit Muhammadiyah Kalikapas. Saya sapa dulu ya, kita sapa bersama Dr. Lena yang akan membersamai kita dalam perbincangan kali ini. Assalamualaikum Dr. Lena. Waalaikumsalam Mbak Fatma. Ya, alhamdulillah ini perjumpaan pertama kita ya dokter ya. Benar sekali nih perjumpaan yang pertama. Tapi insya Allah menjadi perjumpaan yang bermanfaat. Gitu. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang bagaimana puasa Ramadan ini bisa menjadi suplemen bagi iman dan juga imun kita, dokter. Nah, mohon izin saya bacakan tentang kita kenalan sama dokter Lena ini. Nama lengkap Dokter Lena Wahyu Setianingsih. Dokter Lena ini dari jauh tapi dekat dokter ya, dari Maluku, tapi sekarang mengabdi di Rumah Sakit Muhammadiyah Kalikapas, Lamongan. Nah teman-teman, tentu kita banyak sekali yang bertanya-tanya ini dok. Jadi teman-teman semuanya dan bahkan saya juga bertanya-tanya tentang kondisi saat ini yang pandemi dokter ya, sudah lebih dari 1 tahun kita kemana-mana harus menggunakan masker seperti yang sekarang kita pakai ya dokter ya. Nah ini selain menggunakan masker juga ada anjuran terkait mengkonsumsi makanan yang banyak, vitamin dan juga makanan yang bergizi seimbang. Nah sedangkan ketika puasa ini kan kita ini dokter makannya berkurang ya gitu. Nah itu bagaimana dokter bisa puasa ini menjadi suplemen bagi imun kita sedangkan kita berkurang ini porsi makannya gitu ya. Oke Mbak Fatma, gini ya, jadi pada saat kita berpuasa kita kan menahan lapar ya, menahan supaya tidak makan, tidak minum, kemudian semua yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah ketika kita puasa, kenapa kok bisa jadi suplemen imun dan suplemen iman? Yang pertama, kalau bicara soal iman, ketika kita berpuasa ibadahnya dihitung berkali-kali lipat. Benar, jadi kalau misalnya kita melakukan ibadah baik itu yang wajib maupun sunnah akan hitungnya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat ya, sesuai hadis riwayat Muslim. Kalau imun gimana dok, kok puasa itu malah disebut sebagai suplemen imun? Gimana padahal makannya berkurang, minumnya berkurang, betul ya? Jadi kalau misalnya kita berpuasa itu ada jurnal yang menyebutkan ketika kita berpuasa menahan lapar kurang lebih 13 jam itu justru imunnya pada saat itu tubuh kita sedang beristirahat. Jadi imunnya malah jauh lebih aktif. Jadi ada pembentukan darah. Jadi sel limfosit B, limfosit T itu justru aktif ketika kita berpuasa. Jadi justru kalau misalnya pada saat berpuasa itu imunnya lebih meningkat dibanding yang waktu kita tidak berpuasa gitu ya. Jadi nanti pada saat berpuasa juga itu harus ada beberapa yang kita perhatikan, baik itu makannya, olahraganya, kemudian kebutuhan cairan, dan juga pada saat COVID sekarang ini pasti ketika ibadah tidak boleh lepas, tidak boleh kita tinggalkan protokol kesehatannya gitu ya. Jadi kenapa kok dibilang suplemen iman dan imun, itu alasannya karena ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan ibadahnya jadi berkali-kali lipat amalannya dan juga imunnya justru meningkat ketika kita berpuasa gitu Mbak Fatma ya. Oke, terima kasih dokter. Jadi yang awam seperti saya juga ini ya, mungkin teman-teman di luar sana juga bertanya-tanya dokter, karena memang kan kalau kita lihat biasa aja ya, mungkin bedanya di situ. Kalau puasa lebih sedikit makannya, tapi kenapa kok bisa lebih sehat? Ternyata itu tadi jawabannya dokter ya, bahwa ketika kita sedang berpuasa, diri kita sedang beristirahat seperti itu. Nah, untuk puasa sendiri ini kan meskipun kita sedang berpuasa tapi tetap tidak boleh bermalas-malasan ya dokter ya, benar tetap sekali Mbak melaksanakan Fatma. aktivitas. Dokter masih tetap bertugas, apalagi siaga ya dokter kalau di tengah pandemi seperti ini pasti siaga terus seperti itu. Nah mungkin untuk
tetap menjaga daya tahan tubuh atau imun tadi selain istirahat atau minum air putih yang cukup, barangkali dokter ada saran atau rekomendasi terkait konsumsi seperti apa sih, pola konsumsi seperti apa yang bisa diterapkan saya dan juga teman-teman di tengah bulan Ramadan ini. Oke, jadi kalau kita bicaranya soal nutrisi, kemudian konsumsi apa yang harus diperhatikan pada saat bulan Ramadan, yang pertama adalah makanannya harus seimbang, gizinya harus seimbang, harus ada proteinnya, harus ada lemaknya, karbohidratnya, kemudian serat-serat lebih pentingnya. Jadi ketika berpuasa itu lebih baik kalau kita konsumsi karbohidrat kompleks, misalnya oatmeal, misalnya gandum, itu yang pertama. Terus tidak boleh terlalu banyak glukosa yang simplex, misalnya minuman soft drink. Nah, itu justru tidak boleh pada saat terlalu banyak, maksudnya tidak boleh terlalu banyak pada saat berpuasa. Sekarang lagi hits itu dokter. Iya benar, oh banyak ya Soft sekarang. drink. Soft drink lagi banyak. Terus yang kedua, makanannya kalau bisa yang berserat tinggi. Ketika kita makan yang berserat tinggi, itu tubuh akan tidak mudah lapar karena dia lebih mengenyangkan. Jadi lebih lama kenyangnya dibanding kalau kita makan yang tadi, yang glukosa simplex tadi ya. Jadi kalau cuma minum soft drink aja, itu pasti lebih cepat lapar. Jadi glukosanya lebih cepat kepecah sehingga kita akan lebih mudah lapar. Jadi kalau mau tetap fit untuk nutrisi, berarti makannya harus seimbang. Kalau bisa yang glukosa kompleks, maksudnya karbohidrat kompleks, kemudian yang berserat tinggi, vitamin, mineral tidak boleh sampai ketinggalan gitu Mbak Fatma. Oke, jadi terutama ini yang teman-teman, jadi teman-teman IPM ini banyak sekali selain yang tinggal di rumah dokter, banyak juga yang masih yang kos. Jadi kalau yang kos ini pasti pola makannya itu prinsip sederhana atau seadanya gitu dokter ya. Jadi ketika sahur, ketika berbuka itu boleh jadi apa yang ada itulah yang dimakan gitu dokter. Jadi sekarang jadi tahu nih kalau meskipun seadanya tapi apa yang harus diprioritaskan gitu ya dokter ya. Jadi tadi ada oatmeal, gandum dan lain sebagainya. Terus apakah ada ini dokter barangkali untuk konsumsi gandumnya itu baiknya ketika berbuka kah atau ketika sahur? Nah, barangkali ada spesifikasi seperti itu sehingga nanti teman-teman semuanya juga bisa memilih menu sahur itu apa yang baik, kemudian menu berbuka yang baik seperti apa gitu. Jadi gini Mbak, jadi ketika kita berpuasa kan utamanya waktu sahur dan berbuka ya. Jadi waktu sahur tadi yang harus diperhatikan kecukupan semuanya harus seimbang. Harus ada karbohidratnya, harus ada lemaknya, kemudian harus ada berserat tinggi, terutama yang seratnya tinggi karena dipakai untuk 14 jam. Ya, kurang lebih 13 sampai 14 jam ndak makan, ndak minum. Kemudian minumnya juga harus cukup. Terus kalau misalnya pas berbuka gimana dok? Berbukanya harus seperti apa? Jadi kita pakai sunnah Rasul ketika berbuka di awal itu makan yang manis, yang gampang dicerna. Misalnya kurma boleh, teh hangat boleh. Nah setelah itu sudah selesai sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita makannya makan lengkap. Jadi ada nasinya, ada lauknya dan sebagainya. Terus kemudian setelah kita tarawih mungkin atau sebelum tidur boleh makanan yang ringan, yang mudah tercerna seperti buah boleh seperti itu. Jadi makannya seperti itu. Harus sahurnya seperti apa? Kurang lebihnya begitu ya. Jadi kalau bukanya juga seperti apa? Kenapa kok waktu pas buka harus yang teh manis dok? Jadi lebih cepat ketika sudah 14 jam kita tidak makan, tidak minum, glukosa udah turun itu sekali. Setelah kita harus makanan yang gampang untuk meningkatkan glukosanya. Jadi makannya seperti itu. Kalau sahur kok gitu dok, makannya kok harus yang banyak, gizinya seimbang karena itu untuk pemenuhan selama 14 jam gitu Mbak. Wah, jadi itu teman-teman ketika kita ingin tetap sehat, tetap fit dan imun kita tetap terjaga ketika berpuasa, tentu kita perlu memperhatikan bagaimana menu sahur dan menu berbuka kita sehingga kemudian puasa kita bisa menjadi puasa yang menyehatkan ya dokter ya. Selain sekali. Kita imunnya meningkat, imannya juga bisa meningkat seperti itu. Nah, kadang-kadang ini dokter fenomena yang tidak bisa dipungkiri terkait konsumsi atau pola makan di bulan Ramadan ini adalah
terutama di daerah kita ya dokter, di Iya. Lamongan ini pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya gorengan, makan makanan berlemak. Nah, sedangkan ini berbeda sekali dengan yang dokter anjurkan tadi kan Iya, kurma betul manis sekali. supaya mudah dicerna. Nah, untuk gorengan seperti ini eh, tidak diperbolehkan atau diperbolehkan dengan porsi tertentu dokter. Oh gitu. Jadi untuk yang gorengan ini kan biasanya lemak jenuhnya tinggi ya. Lemak jenuhnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Sebaiknya itu justru dihindari ketika kita sedang berpuasa, terutama kalau dikonsumsinya waktu sahur. Jadi kalau kita banyak konsumsi seperti itu, jadi lemak jenuhnya tinggi, kolesterolnya tinggi, itu justru pencernaannya akan terganggu. Jadi ketika nanti sudah agak siang, itu sudah mulai kembung perutnya, sudah tidak nyaman perutnya gitu. Jadi kalau misalnya memang mau konsumsi silakan, tapi tidak boleh banyak-banyak. Terutama kalau dipakainya untuk sahur, ya jangan. Gitu ya Tidak kalau untuk sahur rekomendasi. ya. Soalnya nanti begitu udah agak siang, oh kok perutnya sudah mulai kembung, sudah tidak enak karena tubuh itu akan sulit mencerna yang seperti itu. Jadi terutama yang lemak jenuh, kolesterol tinggi, jadi tubuhnya metabolismenya harus ngoyo, istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau bisa ya dikurangi, kalau lebih baik lagi ya tidak gitu ya. Oke. Terima kasih dokter, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi yang kemarin-kemarin masih suka makan gorengan ketika berpuasa. Oh nggak boleh ya kalau berpuasa makan gorengan dokter ya. Ketika berbuka ya. Ketika berbuka masih menjadikan gorengan sebagai menu utama, coba diganti karena itu mungkin akan bisa berpengaruh buruk terhadap pola imunitas kita, pola imun dalam diri kita. Nah teman-teman, selain kita harus menjaga imun ketika berpuasa, tentu yang harus diperhatikan dan selalu ditingkatkan adalah kesehatan iman kita. Nah, ini dia. Kesehatan iman ini harus selalu dijaga. Kalau di bulan Ramadan ini kan seperti yang kita ketahui ada ibadah tambahan yaitu qiyamul lail. Nah, ada tarawih ya dokter ya, kita sebutnya sebagai sholat tarawih. Nah, ini menjadi salah satu ibadah tambahan yang umumnya dilakukan selain ibadah-ibadah khusus lainnya yang dilakukan oleh individu-individu tertentu untuk menambah imannya di bulan Ramadan. Nah, keterkaitan dokter ini antara pola imun atau penjagaan imun kita dengan tarawih. Nah, seringkali orang-orang ini mengeluhkan atau bukan orang-orang ya, mungkin dari diri kita sendiri atau saya, kalau tarawih terlalu lama mungkin, nah itu mengeluh. Nah ini yang ingin saya tanyakan adalah terkait bagaimana ibadah tarawih ini kemudian bisa menjadi olahraga kita di bulan Ramadan. Gimana dokter? Jadi kalau misalnya kita bicara soal tarawih berarti bicara soal gerakan sholat ya, begitu ya Mbak Fatma ya. Kalau kita bicara soal gerakan sholat ini justru banyak penelitian yang menyebutkan kalau kita sholat, ketika gerakan sholat itu meningkatkan aliran darah, jadi meningkatkan kelancaran aliran darah, kelenjar getah bening, dan juga menguatkan otot-otot. Jadi ketika kita mengangkat bahu misalnya ya, jadi waktu kita mengangkat tangan itu ininya meregang, akhirnya dia jadi lebih rileks. Jadi justru kalau kita melakukan sholat dengan teratur, sholatnya tidak ada bolong-bolongnya gitu ya, jadi malah bagus untuk imunnya, itu semakin bagus. Jadi imunnya lebih baik karena sholatnya juga lebih rajin. Terus apalagi kalau pas tarawih, jadi sudah dapat energinya pas berbuka, kemudian dilakukan juga sholat tarawih seperti jadi seperti olahraga, itu justru malah makin bagus, semakin fit tubuhnya, semakin bagus imunnya juga gitu ya. Wah ini kebetulan kita masuk juga di 10 hari kedua. Jadi yang kemarin 10 hari pertama masjid-masjid ramai ini teman-teman ya, pasti dokter ya. Di 10 hari pertama masjid-masjid semuanya ramai teman-teman, semuanya bersemangat untuk menjalankan sholat tarawih. Nah di 10 hari kedua ini kita mendapatkan motivasi dari Dokter Lena terkait bagaimana tarawih itu sebenarnya tidak malah bikin capek kalau kita dengan senang hati ya dokter ya. Dengan senang hati maka itu akan menjadikan hati kita senang menjalankannya, kemudian tubuh kita juga semakin sehat karena kita melakukan gerakan-gerakan sholat yang kemudian bisa menjadi
salah satu upaya memperlancar aliran darah Ya, kita. benar sekali Mbak Fatma. Sungguh perbincangan kali ini sangat bermanfaat dokter ya. Jadi teman-teman dan saya juga yang masih awam ini terkait bagaimana pola imunitas, menjaga pola imunitas yang baik, karena saat ini dokter semuanya berusaha untuk menjaga imunnya masing-masing dan juga orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang disayanginya. Nah, tapi kadang cara menjaganya ini yang kadang-kadang itu masih salah, sehingga nanti malah menjadi bumerang bagi diri Ya, sendiri. benar sekali. Gitu. Jadi untuk puasa ini aman ya dokter ya? Ya, aman, sangat aman. Justru semakin meningkatkan imunnya. Apalagi kalau soal nutrisi, cairan dan sebagainya itu semua diperhatikan. Justru imunnya makin bagus, imannya juga makin baik. Ya, jadi kalau Ramadan ini harusnya menjadi bulan-bulan yang kita imunnya bisa makin naik, imannya juga subhanallah makin naik juga gitu ya. Insya Allah semakin naik lah dokter ya. Ya. Karena dari bulan yang lain teman-teman di rumah aja sekarang bisa mulai keluar dengan ibadah dan lain sebagainya. Nah, untuk perbincangan kali ini dokter, mungkin teman-teman nanti juga masih akan banyak sekali pertanyaan terkait kesehatan, terkait bagaimana puasa Ramadan dengan pola makan yang hanya 2 kali. Tapi sebenarnya pola makan yang 2 kali ini malah lebih teratur ya dokter, karena Ya. boleh jadi ketika di luar Ramadan kita makannya entah sehari 1 kali, kadang tidak teratur. Tapi karena Ramadan, karena kita harus berpuasa, maka kita sahur, kemudian kita juga berbuka. Itu menjadi salah satu waktu yang Allah berikan untuk kita kesempatan untuk menjaga pola makan gitu dokter ya. Ya, benar Oke. sekali Mbak. Baik teman-teman, untuk perjumpaan kita pada momen kali ini tentang bagaimana puasa bisa menjadi suplemen bagi imun dan juga imun kita. Insya Allah cukup sampai di sini, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau berkonsultasi terkait kesehatan bisa menuliskan di kolom komentar di channel YouTube IPM Lamongan atau langsung datang di Rumah Sakit Muhammadiyah Kalikapas bertemu dengan Dr. Lena dan juga tim dokter lain dari Rumah Sakit Muhammadiyah Kalikapas. Baik dokter, bisa disampaikan closing statement terkait perbincangan kita pada sore hari ini. Oke, ini tadi sudah beberapa yang disampaikan, sudah beberapa yang kita perbincangkan ya secara dalam, baik itu nutrisi, terus kemudian bagaimana puasa itu bisa meningkatkan iman dan imun. Terus yang tadi mungkin ada yang belum saya sampaikan ya Mbak Fatma ya. Jadi yang dimaksud kecukupan cairan sewaktu kita berpuasa itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita saat berpuasa itu minumnya kan disuruh minumnya yang banyak ya Bu, misalnya ada yang nyuruh gitu, dokternya nyuruh gitu, minum banyak gimana kalau puasa kan susah minumnya, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada pola yang bisa kita gunakan untuk minum, jadi polanya namanya 2-4-2. Jadi 2 gelas waktu kita berbuka, kemudian 4 gelas setelah kita berbuka makan malam sampai dengan tidur, dan 2 gelas lagi setelah sahur. Jadi kurang lebih 1 gelas itu sekitar 250 cc. Jadi kalau sudah habis 8 gelas itu pasti 2 liter terpenuhi. Jadi status hidrasinya harus baik. Kenapa? Kalau kita berpuasa pasti kita itu kalau sudah jam 2, jam 12, jam 2 itu sudah mulai lemas sekali. Jadi makanya kecukupan cairannya itu harus terpenuhi. Kalau tidak seperti itu akan lemes kitanya, akan tambah loyo, imunnya bisa turun kalau tidak ya. Terus yang kedua adalah olahraga. Tadi sempat disinggung bahwa sholat itu ya bisa. Nah, jangan sampai waktu kita berpuasa, karena kita berpuasa kita lemes tidak melakukan olahraga, itu tidak boleh ya. Jadi ada pagi tidur ini baik nggak? itu harusnya boleh lah. Kalau misalnya pagi sambil nunggu sampai buka sampai sholat subuh boleh dilakukan sholat subuhnya. Nah terus kalau olahraga itu baiknya kapan sih waktu berpuasa ya? Jadi kalau misalnya olahraga itu lebih baik dilakukan 1 jam sampai 1,5 jam sebelum berbuka. Kenapa begitu? Ketika kita lakukan olahraga 1 sampai 1,5 jam sebelum berbuka itu kan dekat sekali dengan waktu berbuka. Jadi begitu dipakai energinya, dipakai cairannya itu bisa tergantikan Langsung waktu berbuka. Benar itu. sekali. Juga harus tidak boleh yang terlalu berat, misalnya aerobik. Nah itu jangan. Kalau bisa
yang dilakukan yang ringan-ringan saja. Jadi misalnya ngabuburitnya bolehlah Nah, sepedaan, itu yang lagi tren sekarang ya. boleh senam kayak gitu boleh. Olahraganya seperti itu. Terus selama kita pandemi sekarang ya, jadi Ramadan tahun 2021 ini masih masih di saat-saat pandemi. Jadi apakah ibadah itu boleh? Jelas boleh, tidak ada yang melarang ya. Tapi harus diperhatikan protokol kesehatan. 3M tidak boleh lupa, jadi harus pakai masker, harus cuci tangannya sama menjaga jarak gitu ya. Terus juga ada program pemerintah mengenai vaksinasi. Pada saat kita puasa boleh nggak divaksin? Boleh ya, jadi boleh. Hari pertama kemarin saya vaksin dokter, hari Oh pertama ya, Ramadan. gimana Mbak? Tahap kedua. Ada Karena tahap kedua dokter ya, kalau ya, dirasakan dari tahap pertama ke tahap kedua itu lebih kerasa yang tahap kedua. tahap kedua ya. Entah karena sedang dalam keadaan puasa ya, jadi alasan gitu, Iya. sakit gitu. Iya. Jadi boleh ya dokter ya? Boleh. Jadi kalau dari MUI itu mengatakan bahwa ketika kita divaksin itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena masuknya itu intramuskular, jadi lewat otot. Karena lewat otot jadi tidak membatalkan puasa. Kemudian memang disarankannya pas malam hari. Cuman kalau misalnya saat puasa boleh sebenarnya. Kemarin Mbak Fatma mungkin pas kapan itunya? Itu pagi Pagi dokter. ya. Terus dari rumah sakitnya itu disarankan untuk lebih pagi ya Bu ya, karena lebih dekat dengan sahur Ya gitu. benar sekali. Jadi kalau bisa pas enggak terlalu kosong perutnya. Jadi satu mungkin jam 8 boleh, jam 7 boleh. Ketika perutnya masih ada sisa-sisanya sahur gitu ya. Itu boleh. Oke, kalau dari perbincangan kita yang tadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya Mbak Fatma ya. Boleh saya kembalikan lagi ke Mbak Fatma? Ya, terima kasih dokter. Ya. Wah, luar biasa sekali teman-teman ilmu yang kita dapatkan dalam perbincangan saya dengan Dokter Lena sangatlah banyak dan insya Allah akan menjadi manfaat apalagi ketika kita sedang berpuasa. Masih ada 20 hari ke depan atau kurang dari 20 hari ya, karena ini sudah sampai di hari ke-12 kita Iya. berpuasa. Nah, nanti bisa diterapkan apa-apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman sekali lagi saya ingatkan ketika ingin bertanya silakan dituliskan di kolom komentar karena nanti juga akan kami salurkan ke Dr. Lena di RS Muhammadiyah Kalikapas untuk dijawab langsung. Jadi nanti ketika teman-teman bertanya di kolom komentar tetap yang menjawab nanti dari Dr. Lena ya. Oke, Insya Allah siap, akan Mbak. disempatkan untuk menjawab. Ya. Baik teman-teman, itu tadi perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di obrolan bermanfaat selanjutnya di channel IPM Lamongan. Saya Ipmawati Fatma Hajar Islamia dan juga Saya Dr. Lena. mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.